Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan terkait penelitian hukum normatif. Ini untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Oke. Sebetulnya saya sudah membuat video ini tetapi ternyata tidak tersimpan. Oke, baik. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap dunia norma. Itu yang disampaikan oleh Profesor Mukti Fajar. Penelitian terhadap norma itu, dunia norma itu bisa saja meneliti asas-asas, kaidah-kaidah, aturan perundangan, teori-teori, doktrin gitu, kontrak-kontrak dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban. Apakah yang seyogianya menurut hukum? Gitu. Nah, asas-asas kaidah ataupun norma tersebut itu diteliti secara konsistensi gitu. Dari sistematikanya gitu, kemudian sinkronisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun secara vertikal gitu ya. Nah, apa aja sih basic norma ataupun norma dasar yang memang maksudnya yang dunia norma yang memang bisa diteliti ataupun dikaji di dalam penelitian hukum normatif, misalnya mulai dari norma dasar, kemudian ada konstitusi, baru kemudian nanti ke undang-undang, lalu aturan perundang-undangan di bawahnya gitu, di bawah undang-undang, lalu bisa juga asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, begitu. Lalu ada putusan pengadilan, ada perjanjian. Nah, ini merupakan dunia norma yang memang bisa dilakukan penelitian hukum normatif gitu. Nah, kemudian apa aja sih permasalahan dari penelitian hukum normatif gitu? Maksudnya apa yang bisa dijadikan permasalahan di dalam penelitian hukum normatif? Yang pertama adalah mengkaji norma dalam berbagai peraturan, putusan pengadilan, dokumen hukum. Jadi norma tersebut dikaji gitu, ditelaah, dianalisis gitu. Apakah norma itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya? Apakah norma itu memang dibuat secara yuridis itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan? Apakah secara praktis itu bisa diimplementasikan dan seterusnya gitu ya. Lalu juga bisa mengkaji permasalahan menerapkan norma dalam berbagai peraturan, menerapkan norma dalam putusan pengadilan, menerapkan norma dalam dokumen hukum gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang juga biasanya dilakukan oleh mahasiswa S1 gitu. Menerapkan norma, menerapkan pasal berapa, penerapan pasal sekian, undang-undang apa, KUHP dan lain sebagainya gitu ya. Putusan pengadilan ini sudah betul atau bagaimana menurut hukum dan seterusnya gitu ya. Ingat tadi ada penelitian normatif itu adalah bagaimana seharusnya dari perspektif hukum gitu ya, tadi di awal saya sudah sampaikan. Kemudian bisa juga yang ketiga itu membandingkan norma dalam berbagai peraturan gitu. Membandingkan norma dalam putusan, membandingkan norma dalam dokumen hukum. Misalnya membandingkan norma dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan A normanya seperti apa yang mengatur peristiwa yang sama ya, mengatur peristiwa hukum yang sama atau mengatur perbuatan hukum yang sama. Di dalam norma B hukumnya seperti apa? Nah, ini bisa dibandingkan juga. Nah, lalu juga bisa membandingkan itu sistem hukumnya gitu. Sistem hukum Eropa kontinental seperti apa, Anglo-Saxon seperti apa gitu dan seterusnya. Nah, secara vertikal ataupun secara horizontal juga bisa dibandingkan norma-norma tersebut. Atau bisa membandingkan norma di dalam putusan pengadilan. Misalnya putusan pengadilan ini, Pengadilan Negeri Serang seperti apa untuk sebuah kasus yang sama gitu. Cilegon seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, itu bisa dibandingkan. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang memang bisa dikaji di dalam penelitian hukum normatif gitu. Lalu apa aja sih bahan penelitian normatif gitu ya? Yang pertama adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini bisa diperoleh dari aturan perundang-undangan, kemudian putusan pengadilan, kemudian kontrak gitu ya. Kemudian juga bahan hukum sekunder. Nah, bahan hukum sekunder ini bisa berupa buku, jurnal, hasil penelitian gitu ya. Lalu ada juga bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum tersier ini misalnya kamus, ensiklopedi gitu ya.
Lalu juga ada bahan non hukum. Nah, ini bahan non hukum ini misalnya data statistik, data sosiologis gitu yang nanti akan digunakan sebagai data pelengkap gitu untuk melengkapi data hukum tadi gitu, bahan hukum tadi gitu ya. Nah, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier di dalam penelitian hukum normatif itu biasanya merupakan suatu bahan yang ready to use gitu, siap untuk digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengolah ataupun menganalisis supaya menjadi bisa dibaca, tetapi melainkan sudah bisa terbaca gitu dengan sendirinya gitu ya. Nah, tempat dan cara pengambilan bahan hukum tadi itu seperti apa gitu, tempatnya di mana? Tempatnya bisa di perpustakaan, instansi, perusahaan, pengadilan, website gitu ya. Perusahaan sudah ada, sudah ready, buku-bukunya sudah ada, kemudian hasil penelitiannya sudah ada, instansi juga sudah punya data, misalnya datang ke kepolisian, ke apa namanya, ke unit PPA udah ada nih data anak-anak yang menjadi korban, data anak-anak yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan kesusilaan dan sebagainya, sudah ada datanya, tidak menghitung sendiri gitu ya. Itu yang perlu saya tekankan. Datanya sudah ready, sudah ada, sudah bisa dibaca, sudah bisa langsung di analisis di dalam judul ataupun di dalam topik penelitian yang sudah saudara tentukan terlebih dahulu. Misalnya di perusahaan juga sudah ada, di pengadilan sudah ada putusannya, di website sudah ada gitu dan seterusnya. Nah, gimana cara untuk mengambil bahan hukum tadi? Dalam penelitian hukum normatif ada dua cara. Yang pertama adalah studi pustaka atau studi literatur gitu. Jadi dengan membaca, dengan menelaah bahan-bahan yang sudah ready tadi gitu. Kemudian yang kedua wawancara dengan narasumber. Nah, wawancara ini biasanya untuk melengkapi data yang udah diperoleh di dalam studi pustaka gitu ya. Nah, wawancara yang dilakukan biasanya dilakukan setelah studi pustaka, tidak mungkin wawancara terlebih dahulu gitu ya. Karena memang sifatnya hanya untuk melengkapi bahan hukum yang sudah diperoleh sebelumnya gitu. Walaupun dilakukan wawancara bukan berarti ini merupakan studi lapangan ya, tetapi ini untuk melengkapi penelitian hukum normatif. Nah, pendekatan penelitian yang dilakukan itu bisa berbentuk apa aja sih dalam penelitian hukum normatif. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan gitu. Jadi undang-undang yang ada kemudian dikaji, ditelaah, direlevansikan dengan peristiwa hukum ataupun perbuatan yang memang menjadi persoalan dalam penelitian tadi gitu ya. Kemudian, nah ini biasanya peraturan perundang-undangannya yang mana nih yang ditentukan? Apakah peraturan perundang-undangan yang A bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang B atau sebaliknya, atau secara level itu vertikal atau misalnya secara horizontal bertentangan, nanti akan dikaitkan juga dengan asas-asas. Kemudian yang kedua pendekatan kasus. Nah, pendekatan kasus ini biasanya mengkaji sebuah kasus yang memang oleh teman-teman dianggap menarik gitu, dianggap menjadi penting, lalu dikaji dari perspektif hukumnya seperti apa nih kasus ini gitu, kasus tersebut. Lalu pendekatan konseptual. Nah, ini secara teori seperti apa nih gitu peristiwa hukum yang terjadi, persoalan hukum yang terjadi seperti apa nih secara teori, itu bisa dikaji. Bisa dikaji, bisa diterapkan bagaimana penerapan teorinya, bisa dibandingkan teori satu dengan teori yang lain. Ingat yang 3 hal tadi di awal saya sampaikan ya. Kemudian pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan. Ini bisa dibandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain gitu. Bagaimana tuh dikaji? Bisa dikaji juga, bisa diterapkan juga gitu. Bagaimana penerapannya hukum yang di negara mana, penerapan hukum di negara mana gitu. Apakah ada perbedaan atau persamaan dan seterusnya. Lalu pendekatan historis atau pendekatan sejarah. Ini juga penting karena untuk melihat bagaimana berkembangnya hukum di suatu daerah ataupun di suatu negara, termasuk juga bagaimana cara pembentukan dan penemuan hukum tersebut gitu. Itu bisa juga menjadi sebuah kajian yang menarik dalam penelitian hukum normatif gitu. Nah, selain pendekatan penelitian yang menurut Profesor Mukti Fajar, juga ada jenis penelitian menurut penelitian hukum normatif menurut Suryono Sukanto dan Sri Mamuji gitu. Misalnya penelitian inventarisasi perundang-undangan. Nah, ini penelitian inventarisasi perundang-undangan ini merupakan salah satu penelitian yang wajib dan harus dilakukan oleh semua peneliti ketika mengawali sebuah penelitian gitu, penelitian hukum. Karena memang kalau tidak menginventarisasi peraturan perundang-undangan, maka kita tidak akan tahu norma mana yang berlaku. Karena sekali lagi penelitian hukum normatif itu kan mengkaji dunia norma gitu ya. Nah, kemudian juga penelitian sejarah. Nah, sama dengan yang tadi. Lalu penelitian sejarah bisa jadi misalnya penelitian sejarah hukum ini juga mengkaji
perkembangan perundang-undangan, perubahan perundang-undangan gitu. Dari misalnya undang-undang kejaksaan dari mulai tahun 51 saya lupa. Dari mulai tahun sekian sampai berubah lagi tahun sekian, kemudian berubah lagi tahun sekian gitulah. Nah, itu harus diteliti sejarah hukum itu seperti apa dalam pembuatan naskah akademiknya dan sebagainya. Lalu kemudian juga penelitian sistematika hukum. Ini juga sistematika hukum juga menjadi penelitian yang menarik untuk dikaji. Kemudian juga perbandingan hukum. Nah, mesti diingat perbandingan hukum itu harus membandingkan sebuah sistem hukum gitu ya, bukan misalnya hanya satu pasal dengan pasal ini saja, tetapi sistem hukum yang diterapkan itu dibandingkan gitu. Jadi bukan membandingkan satu pasal dengan pasal yang lain, melainkan sistem hukumnya. Misalnya hukum adat dengan hukum nasional, hukum positif, hukum Islam dengan hukum adat, nah gitu ya. Atau Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon, nah itu baru perbandingan hukum. Nah kemudian selanjutnya juga terkait dengan penelitian terhadap asas-asas gitu. Nah asas-asas ini juga menjadi penting karena selama ini penerapan asas-asas hukum itu dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya asas-asas tadi gitu, sehingga tetapi biasanya mahasiswa S1 kurang tertarik ya untuk meneliti itu. Tapi menurut saya itu hal yang menarik gitu seharusnya. Nah, kemudian cara melakukan penelitian normatif tadi udah disampaikan, misalnya studi pustaka, meneliti teks dokumen hukum, wawancara dengan ahli atau pakar atau dengan narasumber gitu. Kemudian juga bisa mempertanyakan pendapat hukum dari para pakar atau legal opinion. Itu merupakan salah satu cara dilakukannya penelitian hukum normatif gitu ya. Kemudian bagaimana di dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif? Yang pertama itu dengan melakukan preskripsi atau memberikan penilaian benar atau salah, atau bagaimana seharusnya menurut hukum. Gitu. Jadi memberikan penilaian benar atau salah ini disebut dengan preskripsi. Bagaimana seharusnya menurut hukum? Misalnya hasil penelitiannya itu seperti ini gitu. Lalu menurut hukum itu seperti apa? Nah, itu harus diberikan pendapat penulis di dalam hasil penelitiannya. Kemudian juga secara deskriptif. Nah, ini kalau secara deskriptif ini hanya memberikan pemaparan dan penjelasan tanpa memberikan penilaian benar atau salah. Jadi tidak menjustifikasi peristiwa ini benar atau salah gitu, melainkan hanya mendeskripsikan saja gitu. Dalam putusan pengadilan A seperti ini, putusan pengadilan B seperti ini, tapi kemudian seharusnya bagaimana itu tidak ke sana, hanya menyampaikan saja, hanya mendeskripsikan saja gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa contoh teori yang bisa digunakan di dalam penelitian hukum normatif gitu. Yang pertama misalnya teori kebebasan berkontrak gitu ya. Ini kayak gimana nih kajian terhadap teori ini? Kayak gimana sih penerapan teori ini dalam sebuah peristiwa hukum gitu? Kayak gimana sih dibandingkan dengan teori yang lain gitu? Teori penemuan hukum, kemudian juga misalnya teori perlindungan hukum gitu ya. Kemudian juga teori penegakan hukum, good governance, dan teori-teori lain yang memang bisa digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis persoalan-persoalan yang sudah ditentukan di dalam proses penelitian saudara gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini untuk materi penelitian hukum normatif. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi penelitian hukum empiris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.